Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah. Saya Delza Rayasindra. Kami dari manajemen 21F akan mempresentasikan hasil observasi kami. Jadi, hasil observasi mengenai keuangan UMKM Fahmisel, ide bisnisnya yaitu saat pandemi COVID-19 melanda, pemilik bisnis ini melihat peluang di tengah krisis dengan memulai usaha jualan pulsa dan kuota yang dipercayainya akan menghasilkan penghasilan tambahan di masa sulit. Selanjutnya yaitu cerita perjalanan bisnis UMKM Fahmisel ini. Nah, usaha ini telah beroperasi selama sekitar 3 tahun sejak tahun 2020 yang dimulai saat pandemi COVID-19 masih terjadi. Sejak saat itu, usaha tersebut terus bertahan dan berkembang. Nah, pengalaman menjalankan bisnisnya, walaupun usaha ini mengalami persaingan yang ketat di tengah banyaknya pesaing dan kesulitan dalam menarik minat pelanggan, namun pemilik usaha tetap mampu menjaga usahanya agar terus berjalan dan menghasilkan pendapatan setiap harinya. Produk bisnisnya, produk-produk yang ditawarkan oleh usaha ini meliputi pulsa, kuota internet, dan kartu perdana yang menjadi fokus utama penjualannya. Dengan menyediakan produk-produk tersebut, usaha ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan akses internet para pelanggannya dengan harga yang kompetitif dan layanan yang memuaskan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada harga produk bisnis. Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha menetapkan kebijakan pengambilan keuntungan sebesar Rp2-3.000 per setiap pembelian paket data atau pulsa yang dijual kepada pelanggan. Sebagai contoh, untuk pulsa senilai Rp5.000, pemilik usaha menjual dengan harga Rp7.000 kepada pelanggan, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000 per transaksi. Selanjutnya ada keuntungan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha pulsa dan kuota sekitar 5-10 juta per minggu. Namun perlu diingat bahwa jumlah tersebut belum dipotong dengan pengeluaran yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada biaya pengeluaran bisnis. Setiap minggunya, usaha ini membutuhkan pengeluaran untuk pembelian saldo atau anggaran untuk usaha rata-rata sebesar Rp5 juta. Namun, besarnya pengeluaran tersebut cenderung terus meningkat seiring dengan pertumbuhan usaha dan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada catatan keuangan bisnis. Catatan keuangan dari usaha ini masih dilakukan secara manual dengan cara mencatat setiap transaksi pada kertas. Meskipun demikian, pemilik usaha berupaya untuk mengelola catatan keuangannya secara teliti dan rapi agar bisa memantau arus kas dan keuntungan yang dihasilkan dengan lebih efektif. Selanjutnya ada laporan keuangan bisnis. Laporan perhitungan keuangan usaha ini dilakukan secara harian oleh pemilik usaha saat usaha tutup. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan setiap transaksi dan pemasukan keuangan usaha tercatat dengan baik dan akurat, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan usaha ke depannya. Dari aspek pemasaran bisnis, cara promosi dari usaha ini dilakukan melalui metode promosi dari mulut ke mulut dan memanfaatkan relasi teman untuk merekomendasikan produk usaha ini kepada orang-orang terdekat. Selain itu, pemilik usaha juga melakukan promosi produk dengan memberikan penawaran spesial seperti misalnya pembelian paket 10 GB, kuota yang disertai dengan kartu perdana secara gratis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk dan minat pelanggan untuk menggunakan layanan dari usaha ini. Jadi, kesimpulan dari keuangan usaha UMKM Fahmisel bahwa bisnis ini memiliki potensi yang baik dalam mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang stabil dengan modal yang relatif rendah. Oleh karena itu, bisnis ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi orang yang ingin memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal yang terbatas. Terima kasih. Saya permisi, perkenalkan nama saya Halimah. Saya Delza.
Kita dari mahasiswa manajemen UBP Karawang. Sebelumnya nama Teteh siapa? Nama saya Priska. Kita izin mau minta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh? Boleh. Langsung aja ya Teh. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa Teteh kepikiran buka usaha toko pulsa ini? Kepikirannya karena semenjak corona aja sih, cari-cari pemasukan tambahan gitu kan. Kalau toko pulsa ini berdirinya udah sekitar berapa tahun? 3 tahunan berarti ya, dari 2020. Kalau boleh tahu, selama menjalankan usaha ini, bagaimana suka dukanya Teh? Suka dukanya banyak sih kan, apalagi kan ini berdirinya pas lagi corona, lagi sulit-sulitnya gitu, jadi menarik pelanggan agak susah. Terus lingkungannya juga udah banyak banget toko-toko pulsa lainnya, jadi agak lumayan lah. Tapi alhamdulillah ada aja setiap harinya. Kalau di sini selain jual pulsa, jual kuota juga. Iya, kuota kartu perdana gitu lah. Kalau untuk harganya gitu, pulsa kuota berapa ya Teh? Paling ngambil keuntungannya 2 atau 3 ribu sih, kayak harga pulsa 5 ribu, ngambilnya 7 ribu, jadi harga 7 ribu, 12 gitu aja sih. Biasanya kalau untuk pengeluaran kayak pembelian saldo atau budget selama 1 bulan atau 1 minggunya berapa? Kenapa ya? Karena sehari juga jadi nambah sih, gak sekali doang saldo, jadi kurang lebih seminggu ya, hitungan seminggu ada sekitar 5 juta lah. Kalau untuk catatan kayak keuangannya gitu ya, Teteh kayak ditulis secara manual gitu kan, atau digital seperti pakai aplikasi gitu? Manual aja sih, tulis tangan gitu. Oh iya. Kalau untuk catatan perhitungannya biasanya per hari atau per bulan atau Harian sih, udah closingan tutup gitu. Kalau misalnya cara Teteh promosi biar orang-orang tuh tahu toko pulsa Teteh ini gimana gitu? Promosinya lebih ke kayak kuota sih, kayak beli kuota berapa juga bisa gratis 1 kartu perdana gitu aja sih. Kayak promosinya misalnya lewat online Oh, atau online promosi itunya. Iya sih, dari teman ke teman yang ada dari sekitar mulut-mulut ya, Teh? apa sih di lingkungan ini aja. iya. kalau untuk NIB udah punya? NIB belum sih kayaknya, belum. Udah. Terima kasih Teh atas waktunya. Ya, masalah.